Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basit dari program studi PGSD semester 3A. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan Tangan. Seni adalah ungkapan perasaan atau pemikiran manusia yang dituangkan dalam sebuah hasil karya yang memiliki unsur-unsur berbagai macam unsur dan memiliki nilai estetika yang tinggi gitu. Seni dalam pembelajaran di sekolah, kalau dilihat dari tujuan dan manfaatnya, kalau dilihat dari tujuannya, seni adalah sarana atau media pembelajaran yang dapat membentuk ataupun atau menjadi sarana membentuk kreativitas anak, kreativitas siswa, dan dapat juga untuk melatih potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut dalam bidang seni gitu, bidang seni rupa, seni yang lain. Dan untuk manfaatnya yaitu seni dapat menambah pengetahuan dan kemampuan anak dalam bidang seni, terutama seni rupa, yang dan juga bisa melatih kemampuan anak dalam mengapresiasi atau menghargai sebuah karya. Guru dituntut aktif dalam sebuah pembelajaran gitu ya, terutama dalam pembelajaran seni, yaitu dengan cara tidak monoton ya, seperti saat guru sedang menerangkan sebuah materi, di tengah-tengah sedang menerangkan materi tersebut ya, sempatlah memberikan waktu pada siswa untuk sedikit bertanya atau mengungkapkan pendapatnya tentang materi yang sedang dipelajari saat itu. Contohnya seperti saat seorang guru sedang menerangkan tentang sebuah lukisan gitu, dan saat seorang guru sedang menerangkan atau menjelaskan tentang lukisan tersebut, di tengah-tengah penjelasan ya, luangkan waktu untuk siswa untuk mengungkapkan pendapatnya atau biarkan siswa untuk mengungkapkan pendapatnya atau memberikan pertanyaan tentang sebuah lukisan tersebut gitu. Untuk inovasi dalam pembelajaran, menurut saya contohnya seperti saat menerangkan sebuah materi. Contohnya guru dalam kelas sedang menerangkan tentang seni rupa murni gitu, dan itu sedang menerangkan tentang contohnya lukisan. Nah, saat kan seni rupa murni, tujuan utamanya itu menunjukkan estetika atau keindahannya gitu. Dan saat guru sedang menjelaskan tentang seni rupa murni tersebut dan diberikan contohnya lukisan, dan saat pembelajaran bagaimana caranya guru itu memancing siswa untuk mengungkapkan pendapatnya tentang contohnya lukisan ini, bagaimana menurut pendapat kamu, bagaimana keindahan lukisan ini dan lainnya. Dengan cara sebenarnya saat sedang menjelaskan, guru itu bertanya kepada siswa, menurut kamu ini bagaimana, apa pendapat kamu gitu, tentang lukisan ini. Jadi pembelajaran tersebut berlangsung secara dua arah, yang pembelajaran itu berlangsung dua arah, dari pendapat siswa juga dan jadi pendapat dan juga penjelasan guru. Dan contoh lain saat menerangkan seni rupa terapan gitu. Nah, saat menjelaskan seni rupa terapan, dan saat itu dilaksanakan praktek, contohnya membuat
membuat apa ya, tong sampah gitu. Nah, saat membuat tong sampah tersebut, bagaimana caranya tong sampah tersebut tidak hanya tidak hanya berfungsi untuk menyimpan sampah saja, tapi diperindah. Terus contohnya seperti tong sampah tersebut atau ya tempat sampah tersebut diperindah, contoh seperti dilukis, diperindah aja dengan cara dilukis atau ditempel-tempelin agar tidak hanya berfungsi untuk tempat sampah saja, tapi juga dapat dinikmati atau keindahannya dari jauh, walaupun ya tidak terlalu bagus, tapi dapat dinikmati keindahannya oleh yang membuat dan oleh yang melihatnya juga yang lainnya gitu. Menurut saya cukup penting, karena kenapa? Dari pengertian di atas kan, seni adalah ungkapan pemikiran manusia yang menghasilkan sebuah karya gitu. Ya, dari situ kan juga bisa dilihat, untuk menghasilkan sebuah karya manusia harus berpikir dan berpikir atau merasakan berpikir bagaimana cara membuat karya tersebut, bagaimana caranya, bahan-bahannya apa gitu, dan bagaimana cara membuat karya ini indah, bagaimana cara membuat karya ini berfungsi dan dapat dinikmati oleh orang lain. Dan selanjutnya seni juga dapat melatih motorik siswa. Ya, tadi juga kan siswa dituntut untuk bisa membuat sebuah karya, atau bukan dituntut, dilatih untuk bisa membuat sebuah karya yang dapat dinikmati oleh dirinya sendiri ataupun dinikmati oleh orang lain gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.